Melihat arah pesawat tampaknya dari arah Kameshki, Zarki, Mhm. sampai menuju ke area Milta Tower harusnya ini. Ya, menuju ke area kanan, namun saat ini yang sudah terlihat harusnya cepat untuk pemain-pemain lagi-lagi tim Secret dan juga Alpha Seven serta Navi menuju ke arah Gergopol. Yap, kita bakal kini beberapa tim sudah mulai turun dan ya baik lagi. Memang untuk di flight path itu cukup diuntungkan bagi tim-tim yang bisa turun di awal-awal. Mereka mungkin punya sekitar 10 sampai 15 detik ekstra untuk melakukan looting secepat-cepatnya. Ya, di saat yang lain masih mengambang di udara, ada tim-tim yang sudah cepat untuk melakukan looting, tapi lagi-lagi cepat untuk melakukan looting bukan berarti mereka juga bisa cepat untuk melakukan rotasi karena kita juga belum tahu di area manakah circle nanti akan muncul. Belum terlihat dari area circle-nya yang sudah terpantau kali ini hanyalah tim-tim yang menuju ke drop zone-nya masing-masing. Terlihat juga dari NR, mereka mengambil lagi-lagi area rumah banjir. Yap, mereka akan bakal menyebar juga mencari kendaraan di awal-awal dan dari Rivals tidak diganggu di area rozoknya. Sementara kita bakal lihat beberapa tim juga cukup berdekatan terutama di area-area Gergopol nih. Antara Navi dan juga ada tim S2G. Cukup berdekatan mereka posisi dan mungkin ada clash yang tipis-tipis saat terjadi. Andaikan tim warna coklat langsung turun menuju ke arah daratan. Ya, merubah drop zone ternyata dari Navi. Harusnya mereka berada di sebelah kanan dari pemain-pemain Alpha Seven. Sama-sama di arah Gergopol apart, tapi apart yang kanan. Yang dekat area jembatan. Tapi saat ini berbeda. Nampaknya Navi langsung menuju ke area kontainernya. Oke, mereka bakal mempressure ya lawannya supaya bisa maksimalkan tempat looting mereka. Dan kita bakal bikin juga dari tim Nova. Tampaknya kita bakal melihat kembali rotasi dengan 3 orang dibagi dan juga ada pergantian pemain. Di mana dari seorang Matoy kembali digantikan oleh seorang Kid. Ya, kembali kali ini tim Secret nampaknya yang paling sering ya melakukan pergantian player dari tim-tim yang bermain untuk di Global Final kali ini karena kayaknya Matoy dipersiapkan untuk bermain di Irangel karena tadi juga Kit maksud saya Kid. dipersiapkan untuk bermain di Irangel karena Irangel pertama Kit main lalu Matoy yang bermain setelahnya terus sekarang Kit lagi. Yap, karena memang kalau untuk di Sunhawk hampir selalu itu Matoy masuk main. Hmm. Mungkin memang dia spesialisnya Sunhawk. Ini dia juga ada PMGC Scar L skin yang dapat diperoleh hingga 11 Februari nanti buat teman-teman semua bisa diperoleh dari in-game tentunya. Ya, juga kita melihat ada PMGC Player Cards yang bisa kalian dapatkan langsung menuju eSport Center yang ada di in-game. Yap, dan pastikan juga buat teman-teman selalu melihat nih ke kiri karena masih ada juga kali ini Grand Finals Treasure Box yang dapat diperoleh dengan menekan PMGC logo di in-game lobby. Ini baik banget sekali yang muncul-muncul juga karena tanpa henti-hentinya bakal muncul kembali adanya Grand Finals Treasure Box yang bakal berlangsung hingga nanti tanggal 30 Januari. Udah nggak lama lagi, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Ya, karena hadiahnya permanen, kalian bisa memilih 1 dari 3 item permanen yang ada di treasure box tersebut dari tanggal 13 sampai 30 Januari. Oke, kita bakal bikin juga tampaknya jadi beberapa tim sudah menuju ke arah ataupun sudah sampai di kota mereka masing-masing, sudah melakukan looting. Dan buat tim-tim yang masih berjarak jauh dari spot looting mereka harus menyambung kembali perjalanan dengan kendaraan-kendaraan. Seperti dari tim 6-8 yang kali ini bakal menuju ke arah kota mereka. Tapi di awal-awal, namanya juga udah mulai masuk ke hari terakhir ya. Jarang ada fight yang terjadi dan pecah di awal permainan. Ya, karena lagi-lagi evaluasi sudah dilakukan oleh semua tim, sudah saling tahu drop zone dari masing-masing lawan-lawannya. Kalaupun ada yang bertabrakan mungkin di 2 match yang terakhir Bang Flo, karena memang 2 match terakhir bisa saja ada tim-tim area bawah yang sudah tidak memungkinkan untuk bisa menjadi juara sehingga mereka mencari placement terbaik dan memulangkan tim yang ada di atas klasemen mereka. Yap, itu memang strateginya kan selalu 2. Hmm. Antara kita yang pulangin tim lain atau kita harus dapetin poin lebih tinggi dibanding dengan tim lain. Ya. Jadi kita kerap melihat juga beberapa tim yang berani main nekat di akhir-akhir turnamen untuk menumbangkan lawannya. Tapi dia Carilio menggunakan glider untuk coba mencari info ataupun muter-muter kali ini. Ya, mencari informasi terlebih dahulu karena memang dengan glider tersebut berada di area atas, punya vision yang jauh, tapi lagi-lagi ini adalah kendaraan yang bensinnya sangat boros sekali dan juga mungkin akan sulit untuk dikendalikan saat bermain di PMGC seperti ini. Iya, tapi ngerinya itu bukan masalah bensin atau masalah sulit sih Sanskui. Apa tuh? Itu gampang ketembak, gampang di spray kalau lagi di udara. Gue pernah nyoba kan, seberapa cepat gue bakal meledak kalau gue terbang di atas orang. Dan ternyata cepat. Instan. Wow. Gue terbang di atas satu squad, itu dar langsung ke end gue nya. Ya, karena saat kita meledak
di kendaraan kita kan tidak ada knock dulu langsung pulang ke arah lobby. itu Apalagi kalau meledaknya di udara kan, jatuh juga udah pasti pulang. Itu, gue kan penasaran seberapa cepat bakal meleduk dan bisa nggak gue gocek-gocekin? Ternyata nggak bisa. Itu open target lah kalau udah terbang di atas orang. Ya, menjadi kerugian tersendiri walaupun memang lagi-lagi keuntungannya kita punya vision yang luas karena di area atas, tapi kerugiannya mudah juga untuk dipulangkan ke arah lobby. Kalau kita juga kembali kali ini menuju ke area Pochinki, yang kalau kita tahu Pochinki memang dikuasai oleh Nigma Galaxy sedari awal mereka bermain di PMGC untuk season kali ini. Mereka langsung menuju ke arah Pochinki, bahkan berhasil untuk mengusir Xavier di arah Pochinkinya. Iya, mereka beberapa kali perang, tapi akhirnya dari tim Xavier yang mengalah dan melepaskan area dari Pochinki itu kepada tim Nigma Galaxy ya. Dan kita bakal lihat juga dari Next Ruya sudah melakukan looting cukup lengkap. Dan gue gak kaget kalau mereka bentar lagi bakal bergerak menuju ke arah zona pertama. Karena zona pertama pun blue zone sudah bergerak. OTW zona kedua di mana semua tim biasanya sudah mulai minimal ya mendekat lah ke arah dari play zone selanjutnya. Ini adalah Erangel yang diidam-idamkan oleh pemain-pemain Infinity yang baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner karena tidak adanya Navi di dekat mereka membuat leluasa permainan mereka di area kiri dari SMB. Karena memang seperti itu selalu leluasa pemain-pemain dari Infinity saat bermain dari PMPLC ya sampai ke PMGC. Mereka nggak pernah keganggu. Baru keganggu di Global Final ini. Ya, tapi baik lagi sih, namanya kita melihat gameplay ya. Navi itu cukup unik. Mereka tuh punya drop landing drop lah ya. Drop slot mereka tuh nggak cuma satu. Di semua map punya cadangan. Itu yang buat Navi tuh karena tuh sulit ditebak. Tiba-tiba munculnya ya di area yang berbeda. Tiba-tiba mereka rotasi dari angle yang berbeda. Dan dari Navi nggak segampang mereka ganti kota juga. Mereka juga perlu tahu tempo permainan dari tim-tim di arah tersebut. Misalkan mereka turun, misalnya nih, turun di Severny sama turun di Lipovka. Kemungkinan besar ketemu lawan yang berbeda itu tinggi banget. Betul. Dia harus tahu tempo kita, harus tahu tempo lawan di sekitar kita. Jadi dia kayak ngafalin dua gameplay. Wow, pastinya kompleks sekali yang harus diperhatikan saat kita bermain PUBG Mobile, apalagi saat sudah berada di level dunia seperti ini. Namun lagi-lagi kita juga belum melihat adanya fight karena semuanya saat ini sedang fokus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Yang sudah mulai mendekat adalah pemain-pemain dari Four Rivals yang harusnya Four Rivals ini berada di area Rozhok. Mereka cepat untuk langsung menuju ke Pochinki yang sedang dikuasai oleh Nigma Galaxy. Iya, kita bakal lihat juga dampaknya dari beberapa tim sudah bergerak dengan cukup cepat, di mana dari Fenerbahce sudah masuk ke area farm, di pinggir-pinggir farm kali ini ya, dan sudah mulai coba untuk melakukan checkpoint dan mencari informasi di sekitar area farmnya. Dari tim Nova, tim yang lagi mimpin dengan jarak 60 poin dengan tim nomor 2, kalian sudah masuk ke area pinggir lapangan dan sudah mengambil beberapa rumah dan nampaknya mereka bakal mengincar tengah-tengah lapangan atau bahkan rumah gudangnya. Ya, itu dia. Namun saat ini yang sedang kita lihat kembali adanya satu pemain dari Godlike yang langsung turun melakukan tembakan pastinya saat lagi menuju ke arah seorang Duck yang langsung ngacir dengan sebuah baginya. Belum berhasil untuk adanya satu peluru masuk dari seorang Neo menuju pemain-pemain Xavier. Jimmy juga sudah mendapatkan satu kendaraan. Regroup akan dilakukan oleh pemain Nova dan mereka sudah mengambil satu bukit berada di area selatan Pochinki. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Nova melakukan rotasi dan kita bakal pindah ke arah Four Rivals. Nampaknya di awal-awal ini tempo sedikit lambat, banyak yang berdekatan, banyak yang bersebelahan, tapi belum banyak terdengar bahkan tapping-tapping yang dilontarkan oleh tim dan juga player masing-masing. Kebanyakan hanya hold angle, cari informasi, kalau punya informasinya ya hold dulu, karena masih zona pertama, lagi nunggu zona kedua. Ya, zona kedua akan membentuk sebentar lagi. Kita akan melihat bersama apakah menuju ke arah selatan atau justru ke tengah kembali menuju ke arah yang padat penduduk. Dan ternyata menuju ke arah tengah membuat game ini pastinya akan cukup lama karena semuanya memiliki compound masing-masing. Ya wajar sih Sansuki, masih zona kedua juga, masih baru masuk game menit ke-10, mungkin zona ketiga keempat lah kita baru bakal melihat banyak fight yang pecah. Dengan zona seperti ini nggak banyak, maksudnya banyak banget ruang geraknya, banyak banget kompound tersedia, dan nggak perlu lah tim-tim mengambil resiko terlalu besar, andai kan spot mereka udah terisi terlebih dahulu. Semakin menuju ke penghujung dari Global Final, semakin kita melihat kematangan bermain dari masing-masing tim terbukti. Kematangan tersebut adalah kita melihat permainan mereka yang tidak saling menabrak. Mereka tahu kemana mereka harus bergerak. Membuktikan mereka sudah melakukan evaluasi dengan sangat matang sekali. Membuktikan mereka sudah tahu gameplay dari tim. Setidaknya tim yang dekat sama drop zone mereka. Yap, itu perlu tahu banget sih. Karena dengan kita bermain, kita juga harus menghafali tempo permainan tim lawan. Andai kan kita pengen potong mereka, menghindari mereka. Atau minimal ya punya informasi.
kira-kira mereka bakal bergerak seperti apa kalau sesuai dengan pola biasanya. Ruins diisi oleh dua tim saat ini, dua tim yang tadi sempat kita bahas di awal karena dua tim ini turun dengan cepat di area utara. Mereka sudah mulai masuk ke arah dari Ruins, berarti ini berada di area kiri dari Erangel-nya. Masih akan kita lihat ternyata berpindah menuju ke arah Fenerbahce. Satu pemain mereka Rebellion menggunakan sebuah car memantau ke arah S2G. Yang mana kalau kita tahu bersama Fenerbahce ini memang kemarin banyak beritanya ada satu pemain Fenerbahce ke Indonesia, Ozil. Tapi bukan Fenerbahce yang ini. Baru ngomong Fenerbahce, anak knock kan diplay Wow. oleh seorang Kelsey dari negara yang sama, Turki kali ini. Dimana kita bakal lihat ini Kelsey belum ada terpantau melakukan rush, tapi DWG yang nembak malah tertumbangkan. Tapi juga ada balasan yang menuju ke arah tim Godlike, dimana mereka bakal saling menumbangkan. Tapi pada clash kali ini, tadi bilang lebih dimenangkan oleh Godlike selama Juni belum menemukan player lagi. Tapi Neo dibuat cukup low, dari Juni pun tahu bahwa dari Sung pun tahu dia posisi cukup berbahaya. Sedikit tarik mundur dan Juni dan juga Sung belum kembali push ke arah lawannya. DWG tinggal 2 player, ini bukan keadaan yang ideal, apalagi dengan Forest yang tertumbangkan dan kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Sangat disayangkan fight yang kembali harus direlakan oleh pemain-pemain DWG. Tidak berhasil untuk memulangkan perwakilan India yaitu Godlike. Justru perwakilan Korea ini harus mundur. Mencari tempat yang lain untuk mereka naungi sementara waktu. Kita berpindah menuju ke arah Xavier. Yang mana saat ini mereka juga sedang memantau saja apakah ada pemain-pemain dari lawan-lawannya. Karena memang kalau kita lihat dari minimapnya ada tim lain, Stalwart berdekatan dengan Xavier, namun kita berpindah juga menuju ke arah cekungan yang berada di Pochinki. Kemarin fight terjadi lama sekali di area ini antara pemain Alpha 7 dan juga Nextruya. Iya, ini fight cukup lama yang terjadi, tapi memang kalau sampai zona menuju ke arah lapangan-lapangan Pochinki, apalagi menuju ke area-area yang berlubang, itu sulit banget untuk menumbangkan lawan-lawannya. Karena overpick dikit, gunung bisa lihat kita. Overpick dikit, rumah jamur bisa lihat kita. Jadi banyak banget angle yang terbuka. Ini dia sedikit ada recap ataupun ada replay dari knock yang dilakukan oleh Kelsey ke arah Rebellion. Wow, terlihat bagaimana Kelsey semua peluru yang masuk itu headshot. 2 kali headshot membuat satu pemain dari lawannya tadi dari Rebellion itu, ya betul sekali, dari Fenerbahce tersungkur ke arah tanah. Padahal Rebellion itu pegang sebuah car tadi. Dia lagi mau nge-headshotin lawannya, justru 2 peluru dari DP-nya yang headshot ke dia yang knockdown. Ya, itu ajaibnya DP ya. Damage-nya memang luar biasa, stabilitas di 3 peluru, 4 peluru pertama juga luar biasa. Sehingga dia ada tembakan yang cukup mengerikan mid ke long range. Ya, namun lagi-lagi kita juga sudah dipertunjukkan bagaimana Circle membanting ke area kanan saat ini, membuat tim-tim yang di kiri harus segera melakukan sebuah rotasi, bahkan pertemuan terjadi antara Four Rifles dan juga Nextruya. Ya, mereka coba berdekatan tapi dari tim NR bakal turun di bagian rumah Roti dan Epi tertangkap dengan begitu terbuka di lapangan. Kali ini dan depan mereka juga ada tim DWG yang bakal langsung menyambut. Dan seorang Reed happy birthday dikagetin dan langsung ditumbangkan tanpa berlama-lama, dipulangkan dan secure poinnya. Mendapatkan 1 poin tambahan pemain-pemain DWG, membuat Four Rifles saat ini tersisa 2 pemainnya saja karena 2 yang sedang melakukan rotasi ternyata terkat oleh lawan-lawannya. 2 tim yang berbeda, bahkan saat ini Epul menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak. Dia akan coba melakukan sebuah healing terlebih dahulu dan juga ada 1 PR untuk melakukan sebuah revive. Iya, dari Epul bakal bertahan juga di bagian area rumah jamur, bakal menggunakan smoke untuk membatasi vision dari lawan-lawannya. Tapi biasanya kalau ada tim yang melihat smoke di dalam area rumah jamur, akan di-tapping-tapping, minimal cari info adakah orang yang berdiri di area lantai bawahnya. Namun kalau kita lihat tadi dengan DWG mendapatkan 1 pemain dari Four Rifles, itu membuka posisi mereka dan Nextruya tertarik untuk bisa mendapatkan elimination menuju ke arah DWG yang berada di cekungan. Ya, mereka mendekatkan ke area tim DWG dan bakal adu bom kali ini. Sama-sama terkena splash damage, belum ada tertumbangkan, tapi Juni menggerakkan kendaraannya kembali dan coba untuk memposisikan kendaraan untuk lebih defensif lagi. Sung berada di lini depan menghadapi tim Nextruya, bakal terus melontarkan granat kiri dan kanan mencari targetnya, tapi kali tampaknya ada 1 knock yang sudah dihasilkan itu ke arah Juni yang tertumbangkan dan belum bisa di-revive. Juni berada di area belakang, kali ini akan coba diselamatkan oleh Sung, namun Sung harus fokus terlebih dahulu untuk memulangkan 2 pemain Nihat dan juga Frozen yang datang menuju ke arah pemain dari DWG kemarin, XNR maksud saya, fight di sini bersama dengan pemain Alpha 7, kali ini gantian bersama dengan DWG, namun Sung mendapatkan 1 pemain yaitu Frozen. Dari sisi lain ada bala bantuan yaitu dari pemain-pemain Four Rifles, tapi kali ini kita melihat bagaimana bala bantuan juga datang kudur menuju ke arah cekungan, di mana Nihat juga sedang terknockdown di situ.
Tapi itu bakal dari serang Sung sudah mengongkang granat akan dilontarkan menuju ke arah tim NR kali ini. Dan Nextruya kembali dibahayakan dengan granat yang dilontarkan oleh seorang Sung tapi belum connect secara utuh menuju ke arah Kudur dan juga Nihat. Nextruya terus berjibaku mereka untuk bertahan dari gempuran banyak tim. Yekta memantau, membackup dari arah yang cukup jauh, namun ternyata Alpha 7 juga datang menuju ke arah tim yang sedang dalam keadaan yang sangat-sangat nyaman, yaitu Nova. Karena mereka saat ini seakan apapun yang dilakukan oleh Nova semuanya benar. Ya, karena mereka lagi mimpin klasmen. Ya betul, itu yang terjadi. Pastinya sangat percaya diri, bahkan berani sekali-kali ini. Lagi-lagi sebuah pola split yang dilakukan oleh Nova. Paraboy jauh di belakang order menahan 4 pemain dari lawannya. Tapi lihat kita bakal dari Yekta, tampaknya tertangkap juga oleh seorang Jonathan dan ditumbangkan langsung tanpa berlama-lama dari tim Nextruya. Tinggal menyisakan 2 member juga dan berdekatan dengan Sung, berdekatan dengan Godlike. Tapi Godlike belum masuk ke arah zona, mereka harus nge-push menuju ke arah play zone-nya. Tapi order kali ini kalah 1v1, Mafioso langsung menutup angle dan coba menghindari peluru panas dari tim Nova. Paraboy gagal untuk bisa bertahan karena Karil Home melihat keadaan dari Paraboy bisa ditembak langsung saja ada sebuah knock. King belum ketahuan posisinya, King bangkit melakukan sebuah tembakan tapi 2 melawan 1 sulit pastinya untuk King. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pemuncak klasemen sementara Nova sedari awal sangat kuat di match kali ini, match ke-15 tiba-tiba tersisa 1 pemain saja, Jimmy yang ngacir untuk menyelamatkan placement point, namun Jimmy bertemu dengan pemburu, keadaan yang tidak baik untuk Nova. Tapi lihat dari Jimmy bakal terus aja gaspol menuju ke arah zona dan ini bahaya banget karena Jimmy last player standing bagi tim Nova. Tentu kalau kita ngomong dia Tusun sekarang juga nggak bakal dikejar. Tapi kalau Tusun lagi, akankah kita melihat champion syndrome kali ini? Ya, terlihat kali ini keadaan yang tidak diinginkan oleh Nova, namun ini yang harus mereka hadapi. Ini adalah sebuah batu jegalan untuk Nova mempertahankan gelar juara mereka. Pastinya semua tim ingin memulangkan Nova untuk menghentikan poin mereka, namun belum terhenti sampai saat ini poin dari Nova karena masih ada Jimmy yang menyelamatkan, setidaknya berharap untuk dia sampai ke late game terus menggunakan kendaraannya menuju ke tempat yang sepi. Tapi lihat dari seorang Apple terus memberikan pressure terhadap tim sekitar dan Lord bakal menemukan targetnya juga kali ini, dan dari seorang Meku bakal menemukan targetnya, bakal maju ke depan juga dari Kitsune, bakal follow up untuk pemain yang sudah di-tag oleh seorang Meku dan play down, dapetin target, Kitsune kembali menutup angle shoot dan tinggal 15 menit sisa dan 49 player masih live. Alpha 7 pulang terlebih dahulu dan kita juga masih terus melihat saat ini yang tersisa 2 pemain saja, ada For Rivals dan juga ada Nextruya. Nova tersisa 1, DWG tersisa 1 pemainnya, bahkan Nextruya 1 pemain juga ter-knockdown. Tak apa yang terjadi, tiba-tiba Blue Zone sangat sakit untuk Navi karena Matic tadi terpantau knockdown, terkena Blue Zone-nya. Tembakan demi tembakan dilakukan juga oleh Hamodi. 1 pemain didapatkan. Nextruya pulang ke arah lobby, tim yang sangat ganas di hari pertama, hari kedua, di hari ini tidak terlalu terlihat. Yap, tampaknya hari ketiga belum terlalu maksimal, hari pertama memang galak banget, hari kedua ada penurunan, dan hari ketiga kayak ini so far mereka belum perform di 3 game bisa dimainkan. So kita bakal lihat dari tim Nextruya, mereka tentu perlu step up lagi kalau pengen mengejar top position. Dan sementara kita bakal lihat tim-tim di bawahnya, Infinity, DX, 628, STS, Stalwart, belum tumbang sama sekali pemain mereka. Masih terus akan melakukan sebuah rotasi, mungkin ada pemetaan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Navi, namun Kitsune terspot oleh pemburu, bahkan dipulangkan Navi. Harusnya mereka mendulang poin saat Nova sisa 1, namun entah apa yang terjadi, Navi justru pulang, Nextruya pulang. Hanya Nigma Galaxy yang masih bisa terus mengejar poin dari Nova. Ini adalah sebenarnya keadaan yang diinginkan oleh Nigma Galaxy, Navi dan juga Nextruya. Nah itu dia, dan sekarang dari Infinity bisa mengejar top 3. Dari tim Nigma Galaxy bisa juga mengejar atau at least mendekatkan diri ke arah Nova. Ya, kita melihat ini adalah sebuah match yang sangat penting, match yang sangat mendebarkan karena pemuncak klasemen sedang tidak dalam top performa, namun ternyata tim-tim yang berada di atas pun sama. Ini yang membuat keadaannya sangat penting sekali untuk peringkat atas, namun tak apa yang terjadi. Godlike 1 pemainnya tadi turun dari kendaraan dan langsung knockdown. DWG 1 pemain yang lari, apakah selamat? Selamat ternyata. Selamat. Dan lagi-lagi dari tim Nigma Galaxy masuk dalam tengah-tengah zona, punya compound. Lagi-lagi memburu lawannya, tapi sang pemburu yang diburu
dari Devo Rivals pulang di posisi ke-13 membawa hanya 2 poin eliminasi. Sangat disayangkan pemburu memiliki sebuah vision yang sangat jelas, namun kita berpindah kembali menuju ke arah yang lainnya. Zigat mendapatkan satu pemain, akan coba mencari yang kedua, tidak berhasil, tapi bala bantuan datang. Neo menuju ke arah fight antara pemain-pemain FG berhadapan dengan Godlike. Tembakan demi tembakan berhasil Neo, namun dia akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Apakah ada waktu? Ternyata masih ada waktu untuk Neo, tapi tidak karena Blue Zone-nya ikut campur dalam fight yang terjadi. Datang kembali Clutchguard berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari Furious Gaming dan menjadi hero untuk timnya. Tapi lihat dari Blue Zone sudah bergerak, temannya pun nggak bisa di-revive. Dia harus meninggalkan temannya termakan oleh sakitnya Blue Zone. Dan di lain sisi, dari Lamborghini memasukkan sebuah molotov ke area rumah membakar seorang Kid. Dan apakah menyusul temannya? Tampaknya yes, Ayushus bakal tumbang juga di area shack-nya. Masih ada Fredo, pemain yang diharapkan mampu untuk menahan Xavier, namun ternyata tidak karena Xavier 3 melawan 1 cukup sulit kali ini. Xavier terlihat mereka lebih percaya diri saat menghadapi fight, tidak seperti di hari pertama dan hari yang kedua. Dan ini chance bagi DX, bagi Infinity mengejar top 4. Karena dari DX sudah mengantongi 4, tinggal membutuhkan 5 poin lagi untuk mengejar tim NRX, dan Infinity tinggal membutuhkan 5 poin juga untuk mengejar Navi. Namun Action dan juga Pika datang menuju ke arah Shake yang dimiliki oleh Xavier. Tadi Xavier mendapatkan poin dari Shake ini, ternyata kali ini Xavier lah yang dipulangkan 2 pemainnya di Shake yang sama dari tim Secret tadi. Wah, spray down dari Action menemukan seorang Duck dan langsung ditumbangkan juga, tinggal menyisakan 1 pemain dari tim DX. Dan sayang sekali dari DX. Pas banget chance mereka terbuka, mereka tumbang. Membuat 6-8 dan juga Stalwart punya chance mengejar tim DX. Namun di arah rumah Roti sudah ada fight yang terjadi barbar sekali kali ini. Hamodi melakukan sebuah tembakan menuju ke arah 6-8. Masih ada tembakan demi tembakan karena ternyata Infinity sudah bersiap mereka untuk menghadapi gempuran 6-8. 1 tumbang kembali. Masih ada Mela berada di area yang berbeda, naik ke atas terlebih dahulu, bertahan sendirian saja menghadapi 2 pemain 6-8 yang datang. Wah, Taushe bakal mengumpul ke atas, tapi lihat dari Mela, dia tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Kita bakal lihat dari Mela terus mengambil angle yang kecil dan coba menebak pergerakan dari tim 6-8. Tapi 6-8 Taushe tahu bahwa tugasnya adalah tahan Mela, bukan kalahin Mela. Selama dia ketahan, nggak bisa masuk ke arah zona, dia udah menang. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang Taushe karena 2 pemain dari 6-8 yang lain sedang melakukan revive untuk sementara waktu, bahkan granat dilemparkan belum memberikan damage yang berarti menuju ke arah Mela. Nampaknya masih bertahan di belakang dari sebuah kotak. Kali ini Mela, namun Jimmy dipulangkan oleh Dokun Mesin. Fenerbahce memulangkan Nova. Yap, dan ini dia chance bagi tim Nikma Galaxy mengejar juga poin-poin di arah tim Nova. Tapi sementara itu bakal dari Infinity masih bertahan juga dengan 1 pemain mereka menghadapi 2 pemain dari tim STE yang menjaganya. Mela terus loncat dan juga melakukan sebuah pukulan, tapi kali ini dihukum oleh Yuyeng dengan sebuah granat membuat Infinity pulang. Baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner, namun belum berhasil untuk mengulanginya di match ketiga di hari ini. Namun kita juga berpindah menuju ke arah S2G di mana Sevin bersama dengan yang lainnya belum berada di dalam circle. Ada 30 meter jarak mereka menuju ke dalam circle-nya. Wah, tapi lihat dari tim Nikma Galaxy dengan zona yang mereka punya, dengan pinggiran yang mereka sudah kuasai. Ini enak banget untuk mereka maju ke arah depan. Tinggal menyiapkan beberapa kendaraan ataupun dengan smoke di setup ke arah bagian playzone-nya. Belakang mereka pun masih ada lawan yang patut mereka waspadai, jangan sampai kenok dari sisi belakang. Ya, saya sangat ingat sekali tempat yang diambil oleh Nikma Galaxy ini sempat diambil oleh 4Rifles, membuat 4Rifles waktu itu bertahan di situ aja sampai ke top 3 di East Final kemarin. Sampai ke top 3 ya, Iya. mengejar poin-poin yang mereka Cuma rebahan doang di situ. Cuma rebahan ya. Modal smoke. Bertahan, smoke, dan coba nantinya di ending baru clearing, sweeping. Ini dia yang akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Nikma Galaxy, melemparkan granat nampaknya oleh pemain S2G, dan granat itulah yang bisa membuat Nikma Galaxy kocar-kacir di area defensif mereka yang sangat kuat karena cekungan tersebut sulit untuk ditembak, namun ternyata dengan granat mampu untuk memberikan damage area. Kali ini Silaspeu menjadi pemain terdepan untuk mendapatkan pemain-pemain Nikma Galaxy, dan ternyata maju Sevin dengan sangat berani sekali berada di dalam kendaraannya, melakukan healing terlebih dahulu, belum ketahuan. Wah, bahkan belum ketahuan. sedang melakukan Ada healing di backup. dalam. Tapi ada backup dari seorang Silas. Piu akhirnya tertangkap oleh Action. Kali ini kita bakal lihat seorang Lord meng-clear lawannya. Dan Sevin langsung di belakang lobby. Tapi ada backup juga dari lini belakang. Dari S2G, dari Silas Piu. Bakal berada
aim dengan seorang Lord dan tertumbangkan. Dan sekarang S2G punya PR untuk maju ke arah zona dan melakukan setup terhadap beberapa tim lainnya. Lagi-lagi Stalwart saat bermain di Erangel mereka kuat sampai ke late game dengan full squad 4 pemain, tapi baru dibilang full tiba-tiba take down 1. Pika tersungkur ke arah tanah, bisa di revive karena mereka punya batu. Iya, tapi tampaknya kita bakal lihat dari tim STE mereka kejepit tepat di ujung area dari Blue Zone. Dan sekarang dari tim S2G punya sedikit ruang untuk bergerak, maju ke arah depan, melakukan setup di depannya lagi, dan STE bakal dihujani granat oleh tim Fenerbahce yang kali ini tinggal 3 tim tersisa dengan 10 player yang masih live. Kembali ada sebuah fight yang terjadi, duel utility dilemparkan dekat dengan seorang Action, membuat Action tersungkur. Namun saat ini lagi-lagi mereka punya fortingan, bisa dilakukan revive di belakang kendaraan tersebut. Kembali saat ini bahkan kita melihat lemparan granat selanjutnya belum berhasil karena nampaknya granat menuju ke titik yang sama tadi, hanya memberikan damage saja. Tapi zona mental ke arah, bisa dibilang lebih menguntungkan ke arah tim Fenerbahce yang sudah melakukan setup juga di pinggir-pinggir zona, dan ST harus sedikit lebih jauh lagi maju. Tapi sedikitnya mereka membuat mereka terbuka dengan cukup lebar ke arah dari tim lawan-lawannya, sehingga mereka pun gak terburu-buru untuk masuk ke arah zona. Sedangkan dari Fenerbahce kan ini bakal mengirim orang ke atap untuk menaikkan vision mereka ke sekitar. Dari top bakal maju ke depan, bakal bertahan dengan hadapi 2-3 pemain dari Fenerbahce yang meng-HBD lawan-lawannya. Spray dari Knox Bomb menumbangkan targetnya, menyisakan 1 bahkan pemain dari tim STE. Bahkan Stalwart kali ini ada seorang Action yang terus melakukan proning terlebih dahulu. Granat demi granat akan coba dilemparkan, namun ternyata lemparan granat lebih sakit dari tim S2G. Dan fight antar tim Turki terjadi di akhir dari Erangel kali ini. Yap, dari S2G bakal bertahan juga di balik area berbatuan. Sedangkan dari tim Fenerbahce bakal bertahan di area rumah, tapi zona menguntungkan bagi tim S2G. Memaksa tim Fenerbahce harus keluar dari area pertahanan menuju ke area open field yang sudah full di setup oleh tim S2G. 3 melawan 3, revive sedang diupayakan. Kalau revive-nya berhasil, lagi-lagi berimbang keadaannya derby Turki. Di akhir dari match ketiga, Erangel kedua di hari yang terakhir. Keadaannya kali ini pemain-pemain dari S2G lebih diuntungkan. Mereka sedang melakukan proning terlebih dahulu. Namun hati-hati, Fenerbahce bisa saja datang sewaktu-waktu. Tapi S2G sudah sangat siap karena 3 angle yang berbeda sudah dijaga oleh S2G. Yap, dari seorang Celespew bakal bertahan terus di balik rumputan, di balik asap yang dilontarkan. Bakal coba memainkan utility dan sekaligus juga nge-flank ke arah pemain-pemain dari Fenerbahce. Tampaknya kedua tim ini tidak mau tumbang tanpa perlawanan. Hati-hati mereka bermain, mereka tahu bahwa ini adalah poin-poin yang sangat amat penting untuk dikuasai oleh mereka. Bahkan Fenerbahce kalau kita lihat di match kali ini memainkan seorang Antodalt yang harusnya itu adalah pemain kelima mereka, substitution yang juga dimainkan, namun tembakan demi tembakan juga dilakukan oleh Rebellion. Menuju ke arah pemain-pemain dari S2G, berhasil Rebellion mendapatkan 1 knock. Momentum dimiliki oleh Fenerbahce untuk bisa mengakhiri match kali ini dengan WWCD. Ya, pergerakan langkah demi langkah dari kedua tim dan juga lontaran utility kiri dan kanan membatasi vision dari lawan tentunya menjadi senjata utama dari kedua tim ini. Tidak ada yang mau buka badan terlalu lama, tidak ada yang mau melakukan spray dengan begitu terbuka karena pastinya akan tertumbangkan. Tapi Celespew langsung tertumbangkan juga di belakang karena lobby, menyisakan Kenny 2 lawan 3. Kembali berbalik keadaannya karena tadi Fenerbahce 1 knock bisa di-revive, justru saat pemain S2G knock tidak berhasil di-revive ada sebuah balasan kembali karena Rebellion yang tadi mendapatkan pemain dari S2G juga dipulangkan. Lagi-lagi imbang, 2 melawan 2 derby Turki yang ternyata terjadi cukup lama. Yap, 2 lawan 2 tidak berhenti-henti. Tampaknya dari kedua tim ini memiliki player-player yang punya survivability yang tinggi banget. Saling menahan, saling menggocek, dan coba saling outplay kali ini. Bahkan ada sebuah tembakan yang tadi juga dilakukan dengan sebuah Scar L oleh satu pemain Fenerbahce atau Dat dengan M4-nya siap untuk melakukan spray menuju ke arah smoke, namun ternyata terbuka. Timber mendapatkan 1 knock. Kali ini dibalikan kembali keadaannya, keuntungan dimiliki oleh S2G untuk kedua kalinya. Yap, dari S2G bakal langsung nge-push ke arah depan juga. Timber pelan-pelan merangkak, langkah demi langkah. Depan dia ada seorang Knox Bomb yang tampaknya bisa ditangkap, tapi siapa yang bakal nangkap duluan nih? Knox Bomb atau Timber yang nangkap duluan? Namun kalau kita melihat Celespew sudah ketahuan posisinya, Knox Bomb gagal saat dia melakukan HBD dan akhirnya S2G yang mendapatkan winner chicken dinner. Sebuah ending yang sangat lama terjadi. 2 tim Turki bertemu, 3 melawan 3, 2 lawan 3, 2 lawan 2 akhirnya dimenangkan oleh S2G. Ya, fight yang begitu lama di late game dan hanya di antara 2 tim. Tapi kelas yang menunjukkan dari kedua tim ini memang luar biasa banget. Mereka bermain dengan sangat amat aman ya.